Anda berada di wilayah perairan Indonesia. Di sini KRI, di buritan Anda. Anda segera stop mesin. Anda segera stop mesin. Awas, 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 awas. Awas, 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 awas. Kapal Malaysia masuk ke perairan Indonesia, TNI AL gerak cepat. Kapal perang TNI Angkatan Laut KRI Kerambit 627 bergerak cepat menangkap 3 kapal berbendera Malaysia yang masuk ke wilayah perairan Indonesia dan melakukan penangkapan ikan secara ilegal di kawasan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, Selat Malaka. Panglima Kormada 1 Laksmana Muda A. Rashid mengatakan, penangkapan terhadap 3 kapal berbendera Malaysia dengan nomor lambung kapal PKFB 1223, PKFB 1928, dan PKFB 1921 dilakukan pada hari Minggu lalu. Dari 3 kapal ini, TNI AL menyita sebanyak 16 ton ikan. Ketiganya ditangkap saat melakukan aktivitas illegal fishing. Begitulah kata Rashid. Rashid mengungkapkan penangkapan ikan ini berawal ketika radar KRI Kerambit 627 yang tengah melakukan patroli rutin di Selat Malaka mendeteksi aktivitas kapal mencurigakan di kawasan ZEE perairan Indonesia. Prajurit TNI AL langsung bergerak cepat dan mengejar kapal ikan asing itu. Kemudian berhasil menangkap kapal motor PKFB 1223. Usai ditangkap, dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap muatan dokumen dan ABK kapal tersebut. Dari pemeriksaan berbendera Malaysia, PKFB 1223 GT memuat ikan campuran kurang lebih 5 ton dengan nahkoda S serta 5 ABK berkebangsaan Myanmar. Tak jauh dari lokasi penangkapan pertama, TNI AL kembali menemukan aktivitas kapal asing dengan bendera yang sama, yakni bendera Malaysia dengan nomor lambung. Dari hasil pemeriksaan, kapal berbendera Malaysia itu bernama PKFB 1223 GT, memuat ikan campuran kurang lebih 5 ton dengan nahkoda S, serta 5 ABK berkebangsaan Myanmar. Tidak jauh dari lokasi penangkapan pertama, TNI AL kembali menemukan aktivitas kapal asing dengan bendera yang sama, yakni bendera Malaysia dengan nomor lambung kapal PKFB 1928. Kapal ini dinahkodai pria berinisial Z dan 4 orang ABK berkebangsaan Myanmar. Lebih jauh, Pangkormada 1 menjelaskan dari kapal itu ditemukan 5 ton ikan campuran hasil tangkapan di perairan Indonesia. Saat kembali melakukan patroli rutin kembali pada hari Minggu kemarin, Laksda TNI Rashid mengatakan KRI Kerambit kembali menerima kontak di radar ada ditemukan keberadaan kapal asing yang ketiga, yakni PKFB 1921. Kapal itu dinahkodai berinisial PK dan 5 ABK. Mereka berkewarganegaraan Thailand. Guna penyidikan dan proses hukum lanjutan, ketiga kapal diboyong ke Mako Lantamal 1 Belawan, Kota Medan, Sumatera Utara. Seluruh nahkoda dan ABK diamankan, dijerat dengan pasal 92 jangko pasal 26 ayat 1 Undang-Undang Perikanan nomor 45 tahun 2009. Sementara itu, 1 kapal ikan asing ilegal berbendera Malaysia yang beroperasi di Selat Malaka ditangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan. Kapal berbendera Malaysia dengan nama KM PKFB 422 ditangkap kapal pengawas perikanan Hiu 04 ketika melakukan kegiatan penangkapan ikan di Selat Malaka. Dalam waktu yang relatif berdekatan dengan penangkapan 1 kapal ikan asing kemarin, 1 kapal ikan asing ilegal asal Malaysia kembali dilumpuhkan. Begitulah kata Menteri Kelautan dan Perikanan. Kapal yang beroperasi dengan menggunakan alat penangkapan ikan trawl itu diawaki oleh 5 orang awak kapal berkewarganegaraan Myanmar. Untuk kepentingan pemeriksaan dan proses hukum lebih lanjut, kapal itu di ad hoc ke wilayah kerja SDKP Kabupaten Karimun. Sebenarnya ada 1 kapal lagi yang juga diperiksa dalam posisi yang relatif berdekatan pada saat penangkapan kapal, yaitu KM PKFB 7887. Namun Ditjen PSDKP kemudian memperoleh permohonan klarifikasi
dari Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia. Karena ada permohonan klarifikasi, maka kami tidak bisa langsung membawa kedua kapal berbendera Malaysia tersebut. Kami berkoordinasi dengan pihak APMM. Ini mekanisme yang memang sudah disepakati kedua negara apabila melakukan penangkapan di Unresolved Maritime Boundaries. Begitulah kata Menteri Perikanan dan Kelautan. Sementara itu, Direktur Pemantauan dan Operasi Armada Pung Nugroho Saksono menyampaikan bahwa penegakan hukum di Selat Malaka ini memang memberikan tantangan tersendiri dengan adanya wilayah grey area. Sebagaimana diketahui antara Indonesia dan Malaysia, masih terdapat batas maritim yang belum disepakati. Kedua negara sepakat melaksanakan tindakan pengusiran jika terjadi pelanggaran di wilayah Unresolved Maritime Boundaries antara kedua negara tersebut. Lebih lanjut, Ipung menyampaikan bahwa kerjasama dengan aparat penegak hukum dari Malaysia di Grey Area adalah untuk kebaikan nelayan kedua negara.